pun untuk mencapai kerangka tujuan di atas diperlukan dua landasan, yaitu landasan ideal, yaitu Pancasila, dan landasan struktural, yaitu pemerintahan yang stabil. Untuk itulah PDI Perjuangan selalu ikut dan berdiri kokoh menjaga jalannya pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala sebagai suatu pemerintahan yang terpilih secara konstitusional melalui pemilu langsung. Jadi kalau ada yang mau macam-macam itu Bapak Presiden, Bapak Wapres, panggil saja kita. Lah kalau ada yang mau macam-macam, anak buah saya sudah ada loh Bapak. Anak-anak saya ini nakal-nakal Bapak Presiden. Tapi kalau untuk bangsa dan negara, jiwa mereka berikan. Siap? 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 Pemirsa, kita teruskan lagi perbincangan kita mengenai makar. Sidang skors dicabut. Ya, lanjut saja deh ya. Kita langsung ke Bang Erwin. Boleh sedikit? Menyetir pernyataan Ibu Mega ya. Iya. Tentang Pancasila. Ya, pemerintah, Pancasila kan landasan ideal. Oke. Landasan ideal bangsa kita. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah landasan ideal itu sudah diejawantakan oleh pemerintahan yang ada? Oke. Saya kira ini menjadi sebuah persoalan penting. Kenapa? Karena menurut saya Pancasila sebagai landasan ideal secara simbolik kita bisa tempatkan sebagai salah satu nation state symbols. Oke. Tapi secara substansial belum apakah terlaksana. pemerintah melaksanakan secara baik atau tidak? Contoh maaf ya 1 menit lagi. Yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Apakah pemerintah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bisa melaksanakan beribadatan secara baik dan benar? Baik. Secara bebas atau tidak? Ya, Ahmadiyah, kelompok Syiah atau kelompok penganut kepercayaan, mereka tidak bisa mendapatkan kebebasan beribadah secara baik dan benar. Itu hanya soal yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah bangsa ini betul-betul bisa saling menghormati secara baik antara satu dengan yang lain atau tidak? Atau justru pemerintah menjadi pemicu permusuhan antar etnik, antar suku, antar kelompok? Itu yang kedua. Yang ketiga, keadaban. Apakah Pancasila betul-betul menjadi salah satu nilai yang membentuk karakter bangsa kita, attitude kita atau tidak? Lalu yang keempat tentang permusyawaratan, persatuan Indonesia permusyawaratan. Sekarang sistem yang dirancang oleh bangsa kita ini kan one man, one vote, one value system yang dihibrid dari Eropa. Sementara bangsa kita ini sistem itu hanya menguntungkan bagi orang yang jumlah penduduk mayoritas. Saya nanti ke Anda bagian suku tentang dan itu. agama. Ini saya ringkas saja ini. Ya. Sementara bangsa kita ini membutuhkan share kekuasaan bagi seluruh komponen bangsa untuk mengelola negara. Sementara winner takes all. Jadi mayoritas pemenang menguasai semua. Nanti saya ke Anda lagi Bung Pigai. Apakah kemudian ketika itu tidak terwujud kemudian kita boleh mengganggu pemerintahan? Tapi sebelumnya kita ke Erwin dulu. Intinya adalah oleh karena itu yang berhak dan berkewajiban menjalankan Pancasila itu pemerintah. Pemerintah, betul sekali. Jadi jangan mengancam rakyat kalau pemerintah tidak melaksanakan. Baik, kita ke Bung Erwin dulu. Baik, Bung Erwin, sepakat apa yang dikatakan Komnas HAM bahwa negara kita sedang situasi politiknya tinggi, kemudian ada makar. Bagaimana menurut Anda? Pertama, silakan.
Ini soal merespon Mbak Mega ya. Ya. Menurut saya pernyataan Mbak Mega harus dilihat dalam konteks sekarang. Di mana dalam arus global pun ada arus balik fundamentalisme saat ini. Nah, bayangan-bayangan cara pikir yang fundamentalisme baik secara teologis ataupun sekuler ini tentu berbahaya bagi keutuhan kita sebagai bangsa. Nah, menurut saya kita harus membaca apa yang dikatakan oleh Mbak Mega itu dalam konteks di sana. Nah, pada titik itulah kemudian menurut saya pernyataan Mbak Mega itu relevan bisa kita terjemahkan. Itu yang pertama. Yang kedua soal makar ini. Saya termasuk yang tidak sepakat dengan teknologi makar ini. Menurut saya ini teknologi yang yang fluid, cair dan mudah ditarik secara sempit maupun luas. Karet gitu ya? Ya, kalau kita biasa sebut dengan pasal karet. Menurut saya ada dua cara kita membaca makna makar ini. Pertama, kita lihat teks aslinya bagaimana. Yang kedua, kita membaca secara sistematis. Nah, secara asli menurut saya makar ini kan terjemahan oleh orang Indonesia sebenarnya. Kalau kita lihat bahasa aslinya itu bahasa Belanda itu kan namanya Anslag. Anslag ini kemudian oleh negara-negara yang mempunyai hukum menganut sistem hukum Eropa kontinental itu diterjemahkan oleh violence attack, serangan secara dengan menggunakan kekerasan. Artinya sesuatu bisa disebut sebagai makar kalau sudah ada serangan secara fisik. Ada serangan secara dengan menggunakan kekerasan, violence attack itu. Nah, itu tidak hanya dalam dalam KUHP Belanda, tapi dalam kode penal Prancis maupun kode penal di Jerman pun demikian. Nah, di Indonesia kemudian di seperti apa? Indonesia diterjemahkan dengan bahasa makar. Menurut saya itu dimulai dari kesalahan Balai Pustaka. Pertama kali yang menerjemahkan KUHP ke bahasa Melayu, dulu belum ada Indonesia, yaitu Balai Pustaka. Dengan perspektif kolonial waktu itu. Perspektif kolonial untuk menghambat para aktivis-aktivis yang mempunyai imaji kemerdekaan. Artinya dikembangkan dari sekedar fisik. Digunakan secara akademik. Menurut saya sampai sekarang ada 3 terjemahan KUHP kita. Yang pertama oleh Profesor Mulyano dari UGM. Yang kedua oleh Sugandi. Sugandi ini R. Sugandi biasa digunakan oleh kepolisian. Satu lagi setahu saya digunakan oleh BPHM. Tetapi secara resmi pemerintah tidak ada terjemahan KUHP Belanda sampai sekarang belum ada. Apa terjemahan resmi dari pemerintah itu sampai ada? Jadi dalam KUHP kita kemudian ketika seseorang dikenakan pasal makar harus melakukan apa baru bisa disebut makar? Itu kemudian ke poin nomor 2 saya. Nah, membaca pasal ini harus membaca secara sistematis. Pasal 104 misalnya makar terhadap subjeknya presiden dan wakil presiden. 106 subjeknya wilayah atau 107 subjeknya pemerintahan secara sah misalnya, itu harus menghubungkan dengan pasal 87. 87 itu dijelaskan makar adalah disebut dengan makar apabila niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Ada permulaan pelaksanaan. Kalau tidak ada tidak, makanya merujuk ke pasal 53 atau percobaan lah misalnya. Harus ada permulaan pelaksanaan. Nah, dalam prakteknya ini tidak pernah dilakukan. Para penyidik menurut saya agak abai membaca pasal itu. Membaca 104, 106, 107 itu melepaskan pasal 7. Yang membaca seperti apa permulaan itu siapa? Apakah pembacaan oleh polisi dan oleh publik harus sama? Dalam menurut saya dalam praktiknya saya melihat pasal makar ini banyak digunakan oleh para aktivis. Nah, Bang Pigai mungkin dari Papua, rekan-rekan saya di Papua itu banyak sekali yang terkena pasal ini. Orang cuma pakai baju bintang kejora makar misalnya. Orang pulang dari Vietnam misalnya cuma pakai baju logo Palu Arit disebut komunis makar begitu. Padahal harus ada tadi perbuatan yang sebenarnya itu terjemahan violent attack. Ada perbuatan di mana ada serangan secara dengan menggunakan kekerasan. Nah, polisi membuktikan itu dalam beberapa kasus-kasus. Bagaimana dengan suatu bukti yang dimiliki polisi dikatakan mentransfer sejumlah uang untuk membiayai suatu kegiatan aksi demonstrasi begitu? Kalau itu menurut apakah Anda bisa sebagai permulaan gitu ya? Apanya?
menurut saya itu dengan kerasan nggak, itu orang pun demonstrasi kan nggak masalah juga. Oke, misalnya baik. jika pun misal 212 misalnya, itu kan banyak juga orang melakukan membantu dengan menggunakan uang misalnya. Tapi kan demonstrasinya secara damai. Ya. Dia tidak bisa menerjemahkan bahwa Baik. apakah minta uang itu bagian dari pembukaan. Oke, ke Bung Refli, apakah dalam ketatanegaraan kita makar tersebut memang harus ada bukti permulaan yang kuat atau bisa sebagai antisipasi? Iya, saya ingin membahas beberapa hal ya, Bung ya. Pertama mengenai ada tidaknya perbuatan makar itu sendiri, kemudian cara untuk mengganti atau menjatuhkan pemerintahan yang sah dan kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar yang lama. Saya kira itu isu-isu yang sebenarnya dikembangkan, katakan sokol mereka yang kemudian dianggap tersangka makar ini. Oke. Nah, pertama soal makar itu sendiri, sulit bagi saya dan kita semua ya untuk menakar ya apakah terjadi makar atau tidak, menakar makar kan begitu. Iya. Kenapa? Karena kan kita tidak pernah tahu sebenarnya proses penyidikan itu sampai mana ya, dan kemudian apakah permulaan perbuatan itu sudah ada atau tidak. Sama seperti sulitnya kita mengatakan kalau kita sedang mengadakan diskusi untuk mengganti pemerintahan itu ya dalam sebuah diskusi yang ilmiah misalnya, katakanlah kita mendesain corak pemerintahan yang cocok bagi republik ini, lalu kemudian dengan kesimpulan kita harus mengganti sistem pemerintahan dan kita harus mengganti presiden, apakah kemudian bisa dikatakan makar atau tidak? Nah, karena itu saya lebih condong untuk menunggu saja soal seperti ini, walaupun sebenarnya ya saya ada pemikiran lain, nanti ya saya akan lompat untuk bicara jalan keluar ya. Itu jadi yang sepanjang seperti Bung Pigai tadi katakan harus fair ya. Jadi pengadilannya harus imparsial, terbuka ya, fair dan kemudian mendengarkan para pihak dan saya kira harus tanpa tekanan. Ya. Sehingga kemudian independency of judiciary ya, hakim memutuskan secara bebas itu bisa terlaksana. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya adalah soal yang terkait dengan konstitusi. Sebenarnya konstitusi kan ada ukurannya. Kalau misalnya kita bicara tentang topik mengganti pemerintahan, itu konstitusi kan sudah menyediakan jalan untuk mengganti pemerintahan itu. Baik dengan cara reguler maupun dengan cara yang tidak reguler. Cara reguler itu ya dengan melalui pilpres setiap 5 tahun ya, bahwa kita pemilihan presiden secara langsung. Tidak hanya 1 putaran tapi juga two round system 2 putaran. Tetapi bukan tidak mungkin bahwa presiden dan atau wakil presiden bisa jatuh di tengah jalan. Nah, itulah yang disebut harus menunggu 5 tahun itu ya, tadi. Itu yang disebut dengan impeachment ya, atau pemakzulan. Ya. Bukan pemasgulan. Iya. Pemasgulan. Kalau pemasgulan penggalauan itu bahasa lainnya. Nah, dengan proses pemakzulan atau impeachment tersebut ya ada syarat-syaratnya. Pertama ada syarat substantifnya dan kemudian ada syarat proseduralnya. Kalau yang disebutkan Bung Pigai tadi, pemerintah belum melaksanakan Pancasila, apakah bisa memenuhi syarat? Nah, kalau kita bicara tentang syarat substantifnya, maka kan substantifnya hanya mengatakan bahwa presiden pertama melakukan pengkhianatan terhadap negara, ya, melakukan pelanggaran berat, korupsi, ya tidak pidana suap dan pidana berat lainnya atau tidak lagi memenuhi syarat. Nah, syarat presiden dan wakil presiden di konstitusi itu cuma 3 saja, yaitu warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri. Jadi Pak Archandra Thakar tidak bisa lagi menjadi calon presiden, kan begitu. Yang kedua tidak pernah berkhianat terhadap negara dan ketiga mampu secara jasmani dan rohani ya untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, itu saja syaratnya sesungguhnya. Tetapi kita tahu kalau kita prosesnya melalui prosedur formal, kita tahu bahwa ada proses di DPR, hak menyatakan pendapat, kemudian di MK, itu yang dinamakan sidang impeachmentnya 90 hari, balik lagi ke DPR, barulah kemudian meminta sidang MPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden, maka ya bisa saja kemudian syarat yang sebenarnya pintunya sudah jelas ini kemudian bisa ditarik kemana-mana. Ya. Salah satunya mengkhianati terhadap mengkhianati negara kemudian ditafsirkan karena tidak melaksanakan Pancasila. Itu misalnya. Bisa, itu ya itu tapi kita, di pengadilan nantinya. Ya, itu bicara tentang sebuah proses.
Jadi ada dua proses, political proses di DPR dan MPR dan kemudian legal proses, Di proses MK. hukum di MK. Baik. Nah, kalau proses hukum dan proses politik ini bertemu dan kemudian mencapai kesepakatan, maka presiden akan jatuh. Tapi kita lihat bahwa dalam rezim konstitusi yang baru ini tidak gampang menjatuhkan presiden dan atau wakil presiden. Sebagai contoh misalnya wakil presiden Budiono ketika menjabat hari-hari pertama sebagai wakil presiden itu sudah mau dijatuhkan melalui Century Gate, ya kan? Tetapi sampai akhir masa jabatan tidak jatuh juga. Nah, kemudian ada imajinasi, ya. Saya boleh di stop, nanti kan nambahnya nanti boleh. Boleh. Kalau gitu ada imajinasi atau mau di stop dulu? Stop dulu ya. Stop dulu, Pimpinan silakan. sidang Nanti sudah saya tambahkan senyum-senyum. lagi. Baik, ya. Masih akan kembali lagi, skor sementara.